Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai acara pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Wisnu, silahkan dibimbing doanya. Mari kawan-kawan, kita sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, oke, Ibu akan mulai kehadiran. Sekretaris, kira-kira ada yang hari ini apa mungkin? Nihil, ya, alhamdulillah kalau nihil. Oke, anak-anak hari ini kabarnya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Begitu juga dengan Ibu ya. Oke, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Apa tanaman secara detail, Bu? Ya, betul ada. Kemarin kita belajar tentang pembiakan secara generatif. Ya, tahu nggak kalian gambar singkong itu? Di situ ada singkong, ada wortel. Kira-kira pembiakannya kan menggunakan umbi. Umbi apa ya? Ada yang tahu mungkin? Ya, Evan. Ya, menggunakan umbi akar. Ya, jadi anak-anak kita sangat bermanfaat ya. Jadi belajar ini ada manfaatnya. Kita tahu tumbuhan pembiakan vegetatif itu seperti apa. Ya, seperti wortel tadi menggunakan umbi akar, singkong menggunakan umbi akar. Ada jenis lainnya juga ya. Oke, jadi harap kalian tetap semangat ya. Semangat. Oke ya. Oke, Ibu akan memberitahu kalian pelajarannya adalah pembiakan tanaman secara vegetatif ya. Adapun KD-nya yaitu menganalisis pembiakan tanaman secara vegetatif ya. Indikatornya apa saja? Kalian harus tahu untuk menjelaskan tentang pembiakan tanaman secara vegetatif ya. Terus mengidentifikasi macam-macam pembiakan vegetatif ya. Terus ngapain lagi? Menganalisis. Apa yang dianalisis? Menganalisis teknik pembiakannya, pembiakan tanaman secara vegetatif ya. Terus untuk di KD 4.7 nanti kita akan di pembelajaran selanjutnya. Terus tujuan belajar ini mau ngapain, Bu? Ya, kalian harus mampu apa? Menjelaskan. Nanti setelah Ibu menjelaskan, kalian harus mampu untuk menjelaskan apa sih pengertian dari pembiakan tanaman vegetatif secara umum ya. Terus kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis vegetatif apa? Alami ya. Dan juga nanti mampu menganalisis. Oke, kalau begitu Ibu akan buka PowerPoint ya. Nah, kelihatan nggak? Ada apa aja? Ada tombol bebek, ada pisang, ada bambu, ada cemara, ada sukur, ada tebu. Nah, kira-kira kalau untuk tombol bebek, untuk pisang, untuk sukur, pembiakannya menggunakan apa? Ayo, ada yang tahu? Pembiakannya menggunakan Ya, Jenny. cocok bebek melalui daun membentuk tunas. Ya. Pisang menggunakan tunas bagian dari induknya. Sukun dengan tunas adventif, yaitu tunas yang baru tumbuh dulu. Oke, benar ya. Jadi nanti kalau kalian sudah memahami materi ini, tujuannya ya. Jadi yang kita tujuan belajar ini yang mengenal pembiakan vegetatif. Vegetatifnya secara apa, Bu? Nanti secara alami ya. Di pembelajaran ini untuk
untuk materi pembiakan tanaman vegetatif ini harus mencapai KKM 70 ya, jadi harus bisa. Kalau nggak 70 gimana Bu? Nanti Medi mau nggak? Mau kan? Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini cocok BB ini melalui tunas daun. Kalau misalnya menggunakan tunas apa tadi Jenny? Tunas baru dari indukan ya sih? Yang punya? Tunas baru dari indukan. Nah, kalau bambu ini menggunakan apa? Akar limpahnya. Akar limpahnya menjalar jadi terus menggumpul. Nah, kalau cemara menggunakan apa? Sama, tunas baru juga. Kalau sukun menggunakan apa? Tunas akar. Ya, dari akarnya tunas baru juga. Nah, kalau tebu sama, ya. Jadi menggunakan tunas apa? Yang keluar dari batangnya tunas baru, ya. Oke. Nah, kita akan mempelajari pembiakan tanaman secara vegetatif. Ya, pelajaran yang kemarin apa sih Bu? Yaitu secara generatif. Generatif ada apa aja Bu? Generatif itu apa? Generatif adalah pembiakan tanaman dengan menggunakan pembuahan dan penyerbukan. Melibatkan siapa aja? Hubungan jantan dan betina. Ada siapa aja kalau jantannya? Benar? Tadi. Nah, tadi punya apa? Serbuk sari. Ya. Terus putihnya punya siapa? Betina. Nah, kalau di vegetatif ini, vegetatif menggunakan apa berarti? Tidak melalui perkawinan atau penyerbukan, jadi alami. Di sini ada dua, yaitu secara alami dan buatan. Oke, yang alami apa aja Bu? Ada yang tahu? Nah, kita lihat juga. Ini ya macam-macamnya. Nah, di sini ada tuh. Pembiakan tanaman secara vegetatif alami tanpa campur tangan manusia. Ada tunas, contohnya cocok bebek. Ya, kalau tunas menggunakan apa? Bagian dari induknya. Ya, terus kalau umbi, apa umbi? Ada yang tahu umbi? Ya, umbi itu dari batang ya, dia akan mengembung. Ya, setelah mengembung dia akan menjadi umbi. Ya, karena ada cadangan makanannya. Nah, ada geragi. Contohnya apa tadi yang umbi? Ada bawang merah, ada bawang putih. Terus yang geragi stolon. Nah, ada stroberi. Tidak hanya stroberi ada. Kalau geragi stolon itu apa? Ada yang juga. Nah, geragi stolon itu dia batangnya menjalar, ya, membengkok. Ya, jadi pembiakannya dengan batang yang membengkok ke arah atas. Contohnya tidak hanya stroberi, ada cocok bebek, nanti Bu contohin ada keteki atau rumput teki. Nah, ini juga ada spora. Ya, contohnya contohnya tanaman paku bisa, suplir juga bisa. Ya, jadi perkembangbiakannya menggunakan spora yang ada di balik atau di pinggir dari daun tersebut. Spora itu apa? Ya, intisar yang beralih fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, rizoma itu akar
Jepang. Nah, ini jahe. Siapa yang suka jahe? Di rumah ada tanaman jahe? Ada tanaman jahe tidak? Ini tidak ada. Ya, karena tidak ada. Next, nah di sini ada tunas, yang tadi bilang ada pisang, ada telur bebek, ada bambu ya. Adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Nah, ternyata gampang ya nanti bikinnya telur bebek itu ya. Nanti kita praktekkan. Oke, nah di sini ada umbi. Ya, umbi tadi ya ada 3, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kalau yang batang apa? Ada contohnya kentang. Kalau yang umbi lapis ada bawang merah. Kalau yang akar ada wortel. Ya, tuh. Oke. Nah, kita masuk ke teknik selanjutnya adalah menggunakan akar tinggal atau rizoma. Nah, kan bisa melihat apa sih rizoma? Kata yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah berbentuk akar dan bentuk kuku. Contohnya jahe kunyit lengkuas. Tahu nggak jahe kunyit lengkuas itu di rumah? Pernah lihat kalau ibu kalian masak? Ada yang pernah? Beneran? Ya, beneran. Oke, kalau beneran. Nah, yang berarti tadi yang ibu bilang, ya, berarti atau setolon bata yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan ujung ya, yang itu tanah kemudian membelok ke atas. Ya, contohnya adalah yang strawberry, peganggang, enceng gondok, rumput kecil yang sering kalian injak. Ya, itu nanti bisa dia hanya menggunakan dagingnya itu tumbuh dan semakin tumbuh seperti itu. Nah, spora, kotak spora atau spora gium akan pecah, terus sporanya apa ya? Keluar dan jatuh. Ya, ini contohnya ada di supler, ada di lumut, ada di pakis. Ini pakis yang enak suka dimasak itu ya. Ya, padu. Sudah ada yang tahu ini tumbuhan-tumbuhan ini semuanya? Belum ada yang tahu semua? Padu. Nah, ini yang bentuk pertemuan selanjutnya. Jadi ibu akan menyampaikan seperti itu tadi secara singkatnya, pembiakan tanaman secara organik. Nah, kemarin kan kita udah sepakat bikin kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ibu akan bagi LKPD-nya. Nah, ibu bagi dulu ya. Besok praktek kan harus ada bahannya ya anak-anak. Tadi ada wortel. Tahu wortel? Oh ya, kembang biak dengan umbi akar. Ini ada bawang merah. Di dapur ibumu. Nah, ini juga ada kentang. Ya, ada kentang. Yang belum tahu kentang siapa? Ini suka dibikin enak ya. Nah,
anaknya. Anaknya bisa. Nah, baru ya. Oke. Terus tadi yang dicoba Bu, ada kunyit ya, ada kunyit. Terus ini pakai jahe, ya, pakai jahe. Ya, yang terus yang setoran apa Bu? Ya ada strawberry, ada bondo. Nah, dia menggunakan dagingnya itu, ya. Ada apa lagi Bu? Ada sup teki. Nah ini, ya dari dagingnya sini bisa dilihat, Evan kelihatan. Nah yang lain ya, ya ini lewat setolong. Kemudian yang spora, ibu mengambil suplir. Nah ini kalian bisa mengambil di sini. Di sini ada tuh sporanya ya. Ini ya, lihat ya. Kalau kurang jelas nanti bisa di sini. Ya bisa lihat ya. Oke. Itu ibu udah kasih contoh bahannya. Nah untuk prakteknya nanti bisa menggunakan bawang merah. Ya. Setelah itu kalian bisa mengamati LKPD-nya. Udah. Kemarin ibu kirim WA video. Sudah dilihat. Beneran? Sudah diamati. Isinya apa? Berarti nanti bisa menjawab di LKPD ya. Nah coba silakan dibuka KPD-nya, diamati, dibaca berdasarkan video yang sudah ibu kirim lewat WA. Ya silahkan yuk. Ya. Oke. Setelah ibu menjelaskan ya, kalian ingat-ingat ya, jangan lupa untuk cari datanya. Ya, yang kemarin video udah ibu kirim. Oke, yuk silahkan. Gimana pokoknya sudah datanya. Oke ya. Pokoknya Eva. Ya, berarti ya. Ya. Oke ya, silahkan dicari datanya, bisa lewat internet ya. Silakan dicari. Waktunya nggak lama. Ya. Oke. Coba ibu cek lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Apa? Kalau berbicara atau mengukur itu pertemuan jaganya pakai apa? Nah, terus kan pakai apa? Yuk. Oke. Batang ya. Lebih batang. Oke. Ada lagi? Oke. Ayo, punya yang salah. Ya. Oke. Depan. Dari bantu. Ya. Berarti ini ya? Sebenarnya ini ya?
Waktunya tinggal 10 menit lagi. Kalau ada yang mau lihat tanaman di sini juga boleh ya. Kalau mau lihat, misalnya di video kurang jelas, silakan ya. Diamati. Ya boleh. Yang kurang paham yang mana? Boleh diamati mungkin. Ya itu kurang. Ini. Oke. Tuh, jangan salah ya nanti isinya ya. Oke. Ya, nggak hanya suprit yang spora, ada juga pakes. Ya, yang mengandung spora ya. Jadi, ya pembiakan menggunakan spora. Spora itu apa? Ini saya yang beralih fungsi menjadi ya untuk pembiakan, alat pembiakan. Oke, ada lagi. Kalau kita dulu udah tahu. Oke, iya. Ada yang mungkin di video kurang paham. Sudah paham. Oke ya. Yuk, cuma nih lagi. Ya. Nah, sip. Jangan lupa cari itu literaturnya. Ya, apa di Wikipedia atau menurut siapa? Ya. Yuk segera diisi. Yuk tinggal 5 menit lagi. Yuk 5 menit lagi. Beliau ikut kerjain. Ya, ingat loh ya. Dosen nggak nyeting-nyeting. Oke, yuk silakan. Kalau kurang paham tanya ke ibu ya. Yuk 3 menit lagi. Ini 3 menit lagi anak-anak. Tuh, 3 menit sudah berkurang. Bagaimana? Sudah semua datanya? Sudah oke, pintar. Oke. Yuk. 1 menit setengah lagi. Ya, 1 menit setengah lagi. Ya. Yang mana? Oh iya, pembuktian. Nah, itu kan tentang apa nanti yang kamu udah isi kan? Bener nggak verifikasi harus yang membuktikan itu? Bener nggak misalnya sih bahwa merah itu bener-bener bener menggunakan teknik pembiakannya pakai umbi? Bener apa enggak? Seperti itu. Iya. Oke. Ya, oke yuk 3, 2, 1. Selesai belum? Ya. Oke, kalau sudah, sekarang coba kita
presentasikan hasil kalian dari mengamati video yang sudah Ibu kirim, ya. Ya. Coba kelompoknya Eva, hasil dari pengamatan ya video yang sudah Ibu kirim, hasilnya seperti apa, Nak? Gambar 1, beberapa tanaman kembang bisa vegetasi. Ya. Sosok bebek dengan nas. Oke. Bawang merah dengan ubi lapis. Ya. Kentang dengan ubi batang. Ya. Clear dengan spora. Wortel dengan ubi akar. Ya. Gondong dan rumput tegi dengan tolon atau beragi. Ya. Jahe dengan rizoma akar 3. Ya. Kalau Ibu tanya yang di Jomat, contohnya di situ jahe, kamu tahu jahe yang mana? Tahu. Coba tunjukkan ke Ibu. Nah, akar. Oke, ya. Ya, terima kasih untuk kelompoknya 3. Mungkin kelompok 2, ingat coba hasilmu. Silahkan ya. Berdasarkan data di atas, beberapa menemukan biji dan pertanyaan contohnya, cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian. Kan suaranya kurang lantang, Nak. Cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti cabang, batang, ranting, pucuk daun, ubi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pada umumnya, tunas yaitu teknik pembiakan vegetasi secara alami. Iya. Oke, mungkin kelompok 1 belum? Ada? Silakan jelaskan. Kita mengumpulkan data Ya. gambar pengamatan jenis tanaman bawang merah berkembang biak dengan melalui ubi lapis, Ya. tunas induk sumber informasi teknik budidaya bawang merah. Ya. Ini sumbernya dari Biserpa Kota Pagelar. Sudah Bu. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang bertanya dari kelompok per kelompok itu. Anak-anak silakan. Ya, Farah. Mau nanya ke kelompok mana? Kelompok 1 ya, silakan. Silakan pertanyaannya apa, Nak? Apakah pada bawang merah tentang warga kebanyakan tanamannya sama menggunakan biji? Kira-kira bukan alasannya dan kira-kira bukan alasannya. Terima kasih. Coba silakan benar nggak? Benar ya itu ya? Mana? Coba silakan biar agak suaranya kekerasan, Nak. Ya, benar. Apakah pada bawang merah tentang dan wortel kebanyakan tanamannya sama menggunakan biji? Bila iya, bukan alasannya dan kira-kira bukan alasannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Ya, bawang merah, kentang, wortel, kebanyakannya menggunakan umbi karena umbi adalah bagian tanaman yang mengembung, isi cadangan makanan mengembung menjadi besar di dalam tanah. Ya, bagaimana Farah jawabannya tadi? Oke ya, Ibu katakan tadi ya bahwa tadi yang ditanya Farah ada tentang wortel apa lagi, Nak? Bawang merah ya. Nah, semua menggunakan umbi ya, tapi kan tidak sama. Kalau wortelnya menggunakan umbi akar, kalau bawang merahnya menggunakan umbi lapis. Ya, itu. Kentangnya menggunakan apa? Umbi batang. Ya. Dari sini mungkin ada yang belum paham. Kalau belum paham nanti bisa langsung tanya sekarang sama Ibu ya, boleh. Atau mungkin kirim WA chat Bapak ke Ibu pribadi seperti itu. Ada yang bertanya tidak? Ada nggak? Nomor 1, 2, 3. Ya. Hah? Tidak ada. Kok bisa nggak ada? Ayo, kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang tahu kesimpulannya? Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa pembiakan tanaman secara vegetatif ya
pembuahan dan penyetukan. Jadi alami. Ya, bilang lagi saudara, alami. Kalau yang buatan ya dibantu dengan manusia. Nah, yang dibantu dengan manusia, yang dibantu, yang alami ada apa aja tadi hasilnya? Ada yang keras. Ayo di nomor 1. Ada apa Nana? Ada tunas, ya kan? Ada tunas, ada ubi. Ada apa lagi? Ada spora. Terus rizoma. Ada sekolong. Ada apa lagi? Ya, setelah sama daging sama. Ya. Kalau contohnya yang tunas tadi? Bisa. Mana lihat pohon pisangnya? Ya, jadi hasil kesimpulannya apa tadi? Coba diulangi kelompok 1. Yang untuk apa? Macam-macam tekniknya menggunakan apa? Menggunakan tunas, Iya. ubi, Terus tolong, iya. rizoma. Iya, kalau kelompok 2, ayo dengar barusan yang tadi kalian simpulkan dari video pembelajaran yang sudah Ibu kirim. Ayo, ada apa aja tekniknya? tunas, Ya, ubi, ya, spora atau geragi, ya, solan maaf, Ya. spora, orang. Ya, terus untuk kelompok 3 tekniknya apa? Teknik pembiakan tanaman secara fermentasi pada apa? Eva, tuh. Kelompok Eva, ayo. Iya, iya, sama rizoma. Ya, nah kalau ibu tanya, rumput teki itu termasuk bunga enggak? Iya, termasuk. Ya, terus kan susah dikendalikan kan? Petani itu susah mengendalikan loh. Kenapa kok susah? Kenapa ada yang tahu? Dia menggunakan apa? Kalau seperti tadi Ibu ngomong teknik pembiakannya menggunakan apa? Ayo, seperti rumput. Ya, Jenny apa Jen? sama stolok atau geragi Bu. Iya, dia menggunakan geragi. Ya, makanya dia susah untuk dibasmi. Ya, jadi petani kalau ketemu rumput teki susah karena dia pembiakannya menggunakan geragi. Jadi walaupun dipangkas ya tetap hidup lagi. Karena dia selalu memanjangkan tumbuh ke atas, terus seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Pengerjaannya gimana? Cara mengendalikannya? Apa seperti tadi? Nah, kalau kita mengamati di pembiakan, jadi kan kita tidak mengendalikan, intinya kita kan membiarkan. Kasih contoh, tidak hanya stroberi aja yang pakai pembiakan secara hijau, maaf, geragi atau stolon. Ya, ini yang kodok juga sama. Ya, oke. Ada yang mau tanya lagi? Ada enggak? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kesimpulannya tadi sudah selesai belum? Kalau belum diselesaikan lagi juga. Oke, dikasih waktu kesimpulan presentasi yang benar-benar kalian ini dapatkan, kalian ulang lagi coba.
sudah mengisi lembar pengamatan ya, yang sudah kalian lakukan, sudah kalian bacakan. Sekarang kesimpulan akhirnya apa? Tadi itu sudah mencuplik, berarti harus tahu. Oke. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Ya, silakan. Tadi untuk nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu apa? Selesai. Yuk pindah. Kesimpulan akhirnya bahwa pembiakan sudah tadi Membiarkan tanaman jadi sudah jelas. proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembiakan tanaman secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif tanpa campur tangan manusia. Menurut kalian pas enggak? Enggak? Itu berdasarkan video kan? Ya. Kelompok Evan mungkin. Kesimpulan pembiakan tanaman secara vegetatif adalah perkembangan biak yang terjadi tanpa melalui proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembiakan tanaman secara vegetatif adalah perkembangan vegetatif tanpa campur tangan manusia. Contoh tanaman rhizomas, kolon, nasi dan spora. Ya. Oke. Coba kelompok 1. Ya. Ya. Jadi sambil menunggu kelompok 1 bahwa pembiakan seperti yang dibilang ya mempunyai 4 atau 5 tekniknya. Berapa? 4 atau 5? Berapa anak? Ayo hitung. Kan? Iya bener, ada 5. Ya kan? Ya. Oke. Ayo kelompok 1 masih belum? Oke, sebentar lagi sambil menunggu kelompok 1. Ada yang mungkin ditanyakan anak-anak? Wisnu? Tidak, Viko? Ayo, ada yang pengen tahu misalnya itu ada apa tanamannya di situ? Oke, Ibu tunggu dari kelompok 1 ya. Sudah Bu. Oke, ya silakan Di. Baik. Pembiakan tanaman secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang
yang terjadi secara tanpa bantuan tanpa perkawinan. Ya. Terus pembiakan tanaman secara vegetatif alami itu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Nah, contohnya ada 5 yaitu tunas, bragi, spora, umbi, dan rizoma. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, semua sudah mempresentasikan ya. Sekarang kita akan soal postes ya. Postes tadi sudah saya buktikan bahwa rumput tekinya kenapa berkembang biak dengan kolon ya. Jadi di sini yang paling kalau nilai yang paling kompak siapa ya? Yang paling bagus siapa ya? Kira-kira kelompok berapakah dia? Kelompok 1. Ya, kita lihat bos. Terus soal evaluasi kan sudah ibu kirim di WA. Tapi ibu mau kalian coba mengerjakannya, ya kan? Yang pertama ada apa soalnya? Ada bagaimana perkembangbiakan tanaman pisang ya. Ya, untuk mengevaluasi soal yang udah kirim ke WA group, coba bisa ada yang mengerjakan? Silahkan. Ya, coba silahkan dikerjakan. Soal evaluasinya ada di WA ya? Ya Bu. Ya. Yang 6 soal kan Bu? Iya. Ayo coba, kalau kurang jelas bisa dilihat. Ayo. Kan sudah lihat video, kenyataannya sudah ada. Yuk, silakan soal evaluasinya dikerjakan. Yang sudah dikirim di WA, ayo apa? Ada yang belum paham dari soal yang sudah dikirim? Bisa kan? Sangat mudah kan? Iya. Coba dikerjakan. Jamur. Ya, soal evaluasinya. Jamur. Oke, sampai nomor berapa? Yang keluarga bagus saya kasih nilai plus dan artinya pulpen
Oh, berarti ini Iya, bukan bengkuan. tujuannya. Iya, bengkuan tuh tekniknya menggunakan apa? Bengkuan yang suka kalian makan dulu yang di ya, apakah menggunakan tunas atau akar atau batang? Ya, tentukan pilihanmu, oke? Ya. Berarti nomornya jawab semua. Ada yang mau ditanyakan tentang soal evaluasi anak-anak? Apakah harus mengikuti bahasa belum? Belum. Belum. Ya. Grupnya Eva selesai belum? Sudah. Nah, kalau sudah. Yang nomor 1 apa? Ayo. Baca sekalian soalnya. Silakan untuk soal evaluasinya untuk materi kebijakan tanaman secara vegetatif ini. Ya. Satu, pisang berkembang biak dengan cara tunas. Ya. Cara yang termasuk membiarkan pisang dengan cara memilih maksimum 5 derajat. Ya. Bahkan harus di teras Ya. besar. Dan nomor 2 apa soalnya? Nomor 2, tanaman paku. Ya, menggunakan apa tanaman paku? Ayo dievaluasi, ayo. Apa? Spora. Ya, terus soal yang ketiga. Menggunakan apa? Apa lagi? Soal ketiga. Nanas, teki, jamur, dan telur bebek. Coba yang terakhir itu gak dengar ya, Pak? Nanas, Nanas. teki, Iya. jamur, dan telur bebek. Iya, kalau nanas menggunakan apa? Tunas batang. Ya, coba kelompok 2. Untuk soal evaluasinya nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya vegetatif alami dengan Jadi menanam ringan itu gak dengar. Ya, sama. vegetatif alami dengan menanam tunasnya. Iya, vegetatif alami dengan menanam tunasnya. Itu untuk misalnya. Oke. Kelompok 1 soal evaluasinya sudah bisa belum? Udah Bu. Sudah. Apa nomor 1 jawabannya? 1 berkembang biak dari memperbanyaknya dengan berkembang biak dari tunasnya Bu. Ya, dari tunasnya. Ya, jadi seperti yang Ibu kasih lihat tadi, pisang berkembang biak dari keluar dari mana? Nah, kan udah mulai pinter toh? Ditambah ya, udah presentasi, mengevaluasi, udah dikasih poster ya. Tambah pinter. Untuk soal yang nomor 2, ayo silakan dikerjakan. Ayo untuk soal evaluasi yang nomor 2, silakan, ayo. Yang udah bikin di grup loh, ya. Itu apa?
dua udah ya. Ya Bu. Oke, sudah berapa? Ya. Oke. Yo, nomor 2 sudah. Soal evaluasi nomor 2. Silakan bagikan dibaca jawabannya. Jawabannya skora. Ya. Ora ya. Jadi untuk tanaman subur menggunakan skora. Yang kelompok 2 apa soal evaluasi nomor 2? Jawabannya apa? Sama. Skora. Yang kelompok 1 Kembang biak dengan skora. ya, dia jangan menggunakan skora. Ya, next kita lanjut ke nomor terakhir. Ya, nomor 5. Ya, silakan. Ya. Coba bisa disebutkan ya, yang nomor terakhir soal evaluasi terakhir kelompok 1 apa jawabannya? Yuk, kelompok 1. Pada soal tersebut gambar bengkoang. Bengkoang berkembang biak menggunakan ubi batang. Membiarkannya menggunakan Ubi kelompok 2 sama tidak kan jawabannya? Baca semua. Anak-anak coba soalnya dibaca. Soalnya dibaca, datanya apa? Yuk. tumbuhan bengkoang berkembang biak dengan cara
Ya, silakan dikerjakan soal evaluasi selanjutnya. Bagaimana? Iya, oke. Ini yang bukan. Ya, punya kelompok 3. Belum ya? Ya. Sudah selesai? Segera diselesaikan. Ya. Oke, nomor 2 dari Mbak Pinang itu mungkin Mbak Farah mungkin apa yang mau bantu ini apa jawabannya. Karena bagian batang yang mendalam sampai ke dalam telah menyerupai akar. Itu yang soalnya Keempat, ya dibaca soalnya loh. Ya. jari memiliki bentuk fisik yang kasar, luas, dan lunas. Ciri tersebut merupakan ciri yang sama dimiliki oleh batang tumbuhan. Tetapi mengapa jari disebut sebagai akar tunggal? Ya, kenapa? Karena bagian batang yang menjalar sampai ke dalam telah menyerupai akar. Ya. Coba untuk yang kelompok 2, 3. Apa jawaban kalian? Jari memiliki bentuk fisik yang kasar, luas, dan bertunas. Ciri tersebut merupakan ciri yang sama dimiliki oleh batang tumbuhan. Tetapi, mengapa jari harus sebagai akar 3? Karena tumbuhan yang batangnya mendalam di dalam tanah. Ya. Untuk kelompok 1 juga. Ya, silakan. Mas Tio. Ya, silakan Mas Tio. Jari memiliki bentuk fisik yang kasar, berluas, dan bertunas. Ciri tersebut merupakan ciri yang sama dimiliki oleh batang tumbuhan. Tetapi mengapa jari disebut sebagai akar tunggal? Karena cara perkembangannya dengan rizoma. Ya, benar. Sampai di sini anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi. Masih ada yang dikerjakan lagi? Ayo, sudah selesai apa belum? Sudah belum? Hah? Sudah semua? Jangan diloncat-loncat kerjainnya. Masih ada nomor berapa yang belum dikerjakan? Silakan dijawab. Oke, silakan dijawab.
Ya. Ayo, segera dilanjutkan. Ada yang sudah selesai? Yuk, kelompok 1 silakan. Nanas berteki, jamur dan berberbebet secara berurutan berkembang biak dengan cara nanas berkembang biak dengan cara tunas, berteki dengan stolon, jamur dengan spora, berbebet dengan geragi atau stolon. Iya. Oke. Kelompok 2 mungkin. Ayo, kelompok 2. Ayo, Minggu. Kelompok 2, ayo silakan nak. Gimana anak? Nanas, berteki, jamur, dan berbebet secara berurutan berkembang biak dengan cara nanas berkembang biak dengan cara tunas batang, Iya. berteki berkembang biak dengan cara stolon atau geragi, Iya. jamur berkembang biak dengan cara generatif, Iya. berbebet berkembang biak dengan cara tunas daun. Iya. Benar. Kelompok 3. Panas Evan. Nanas, kumpul teki, jamur, dan berbebet secara berurutan berkembang biak dengan cara nanas berkembang biak dengan cara tunas batang, kumpul teki berkembang biak dengan cara stolon atau gerigi, jamur berkembang biak dengan cara generatif berbebet berkembang biak dengan cara tunas. Oke, ya benar sekali. Oke anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kira-kira masih ada pertanyaan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Iya, silakan. Yang jatuh itu apa ya? Yang jatuh itu bukunya. Bubuk kayak biji gitu bu. Bukan, dia seperti setu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo anak-anak. Silakan untuk bertanya sebelum diakhiri. Silakan bertanyakan. Ayo silakan. Apa? Begadang. Nah, begadang itu dia menggunakan geragi atau stolon, ya, sama dengan ini. Nah, contohnya ini juga ini gondok sama, ya, seperti itu. Ya, karena itu tanaman bisa jadi obat, dia bisa gula, juga bermanfaat, perkembangbiakannya menggunakan geragi atau Allah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan anak-anak.
besok, pertemuan besok kita akan membahas tentang teknik pembiakan tanaman vegetatif alami. Yang akan kita praktekkan apa? Yang akan kita praktekkan adalah menggunakan bawang merah. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kalian bisa langsung mempraktekkan ya dengan yang ibu kasih video tentang praktek tumbuh lapis ya menggunakan bahan apa? Ya, bawang merah. Ya. Oke, terus nanti bisa menggunakan botol bekas ya atau bekas es itu ya, kap es bisa kalian kumpulkan. Jadi bisa menghemat ya, bisa menghemat dan bisa diterapkan di rumah kalian nanti. Silahkan nanti kalian berkelompok mencari dan mengumpulkan botol, gelas plastik bekas ya. Kalau misalnya nggak ada ya boleh pakai polybag, atau kalau merupakan masih baru ya bisa pakai bekas minyak goreng yang ibu kalian beli ya. Jadi pelajaran pertemuan besok apa? Teknik pembiakan tanaman vegetatif alami ya menggunakan umbi lapis dengan benih bahannya adalah bawang merah ya. Jadi besok silahkan dipelajari video yang sudah ibu kasih ya. Jangan lupa alatnya disiapkan, alatnya apa saja, bahannya apa saja ya, untuk media tanamnya juga ya. Jangan lupa media tanam pupuknya ya, pakai pupuk apa enggak, tanahnya ya, semua harus steril ya untuk media tanam ya, biar bersih ya, tidak boleh tercampur dengan biji gulma ya, seperti itu. Jadi sampai rumah cari gelas plastik bekas dengan siapa, misalnya boba itu juga boleh ya, bisa kalian gunakan. Kalau nggak ada ya plastik minyak goreng atau bekas ember bekas juga bisa, botol aqua juga bisa nanti kita potong ya. Jadi efisien. Untuk alat sekamnya disiapkan ya, semuanya tolong semua disiapkan. Ada yang mau bertanya kembali untuk pembelajaran besok? Iya, nanti kalau ibu bawang merah sudah ada ya, nanti ibu bawakan untuk media tanam ya. Silakan mengambil alat sekam yang ada di RPS dan tanah yang sudah diayak ya. Jadi benar-benar harus bersih dan steril ya. Oke, anak-anak semangat? Semangat. Sekali lagi semangat? Semangat. Oke, semangat. Nah, baiklah. Sebelum pelajaran ini kita tutup, Ibu berharap kalian sehat selalu, begitu juga dengan Ibu ya. Jaga kesehatan itu yang nomor 1
Ya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Kalau tidak, kita akan tutup. Kita akhiri pembelajaran hari ini dan berjumpa di hari besok dengan materi teknik pembiakan tanaman vegetatif tindakan alami. Ya, mungkin ketua kelas bisa mengakhiri dengan doa. Silakan untuk ketua kelas. Ada kawan-kawan kita di pelajaran hari ini dengan doa mulai. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Pelajaran ini sudah selesai. Hati-hati kalau nanti pulang ya, jangan mampir-mampir. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.